Halo, kembali lagi dengan Arga di sini. Hari ini saya akan membahas mengenai saham ICBP. Saham ini sangat jadi banyak perbincangan dalam seminggu terakhir, minggu kemarin. Terutama karena kita tahu ICBP adalah produsen Indomie yang notabene adalah produk yang sangat laku yang di masa COVID-19 ini juga otomatis menjadikan perusahaannya menjadi perusahaan yang sangat kokoh terlepas dari krisis yang sedang terjadi saat ini. Hal tersebut dibuktikan oleh perusahaan dengan laporan laba perusahaan yang luar biasa bagus 2 minggu yang lalu, di hari Jumat setelah market tutup 2 minggu yang lalu, keluar laporan bahwa laba perusahaan yang luar biasa bagus. Cuma menariknya minggu lalu secara tiba-tiba aja Bandar ngebanting saham ICBP sampai bahkan auto reject 2 hari, bahkan setelahnya pun masih terus bergerak turun kayak gitu. Banyak pihak yang menghubungkan kejatuhan saham ini dengan aksi akuisisi yang dilakukan oleh ICBP terhadap Pine Hill yang notabene ya saudaraan lah sama ICBP sendiri kayak gitu. Cuman sebenarnya saya ngerti kenapa banyak komentator saham, banyak YouTuber saham mengkaitkan kejatuhan ICBP dengan akuisisi Pine Hill. Tapi sebenarnya bagi Anda yang sudah paham tentang analisa bandarmologi atau foreign flow, Anda akan menemukan banyak keanehan-keanehan di balik kejatuhan harga saham tersebut, apalagi kalau kejatuhan itu disebabkan oleh akuisisi si Pine Hill itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau dianalisa kita bisa melihat bisa dibilang ada permainan orang besar lah di balik kejatuhan ICBP tersebut. Jadi dalam video ini saya akan jelaskan tentang permainan orang besar tersebut, semoga bisa membantu. Oke, langsung aja. Jadi seperti dibahas tadi, kami mulai pembahasan tentang ICBP sudah sejak kejatuhan harga ICBP sendiri. Pada waktu itu, jadi pada saat itu di Instagram kami bilang laba boleh ARA tapi sahamnya dibuat ARB. Pada saat itu di menit kedua tanggal 26 Mei kemarin, di menit kedua tiba-tiba saham ICBP dalam posisi auto reject bawah, dan padahal hari Jumatnya itu ICBP mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak sebesar 48% kayak gitu. Jadi saya ceritakan dulu timelinenya. Jadi hari Jumat tanggal 22 Mei sore-sore jam 15.17 ini keluar beritanya bahwa dikatakan ICBP mencatatkan peningkatan laba 48%. Jadi ini yang dibahas tadi itu Jumat sore setelah market tutup. Jadi nggak direspon di perdagangan hari Jumat berita ini. Terus seperti dibilang tadi di menit kedua tanggal 26 hari Seninnya, hari Senin perdagangan selanjutnya harga ICBP dibanting sampai auto reject bawah. Tadi saya sempat lihat ininya. Nah, ini grafik per menitnya. Ini tiba-tiba ada volume besar dan dibanting sampai ARB saham ICBP tanggal 26 Mei. Seperti itu, langsung dibanting, dan baru setelah itu keluar berita di menit kelima 9:05 tanggal 26 Mei dari CNBC, resmi akuisisi Pine Hill 45 triliun, kemana arah saham Indofood. Jadi ini berita yang cukup panjang. Jadi bahkan di sini dibilang kemana arah Indofood di headline-nya, karena saya sangat yakin sebagai penulis berita ini dibuat jauh sebelum market buka. Jadi kalau Anda baca beritanya di CNBC cukup detail menjelaskan tentang akuisisi si Pine Hill itu sendiri. Saya sebagai penulis yakin ini buat tulisan ini aja minimum 1 jam. Cuma mungkin agak telat yang posting, atau memang dia dapat infonya telat, baru selesai 9:05. Tapi di headline-nya masih dibilang kemana arah Indofood, padahal udah ARB. Kayak gitu. Jadi karena itu yang terjadi, jadi Jumatnya keluar berita laba ininya, terus setelahnya langsung dibanting sampai ARB.
Karena itu yang terjadi, otomatis memang para komentator saham, bahkan jauh setelahnya para misalnya YouTuber atau pakar-pakar saham yang lainnya itu menghubungkan akuisisi Pinehill ini terhadap dengan penurunan ICBP. Itu cukup wajar karena memang agak terkesan bodoh gitu kan kalau dibilang harga ICBP jatuh karena labanya yang naik 48%. Entah yang bacanya merasa bodoh atau yang nulisnya dianggap bodoh gitu kan. Jadi mau nggak mau beritanya harus dikaitkan dengan akuisisi Pinehill sebesar 45 triliun ini, mau nggak mau, karena itu ada dua berita yang muncul kan, jadi berita inilah yang dikaitkan. Cuman sebenarnya nggak sesederhana itu. Jadi pertama, kenapa nggak sesederhana ini? Pertama yang mau saya highlight adalah sebelum harga sahamnya jatuh, investor retail dan komentator saham nggak tahu efek akuisisi Pinehill terhadap ICBP. Pertama, ini berita lama, rencana akuisisi perusahaan milik sendiri, ya perusahaan yang bisa dibilang milik keluarga Indofood juga gitu, itu jelas akan berhasil karena ya Pinehill sendiri sebagian dimiliki oleh Franz itu dengan CEO yang sama, saya nggak bisa sebut namanya, itu. Nah, jadi ini berita Februari sebenarnya dan sampai hari ini kita nggak tahu ini sebenarnya bagus atau jelek buat perusahaan ya. Karena ya kalau saya sih percaya Indofood ini bukan perusahaan abal-abal, perusahaan yang terbukti bisa ICBP terbukti bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, akuisisi pun harusnya dengan tujuan baik buat perusahaan. Saya percaya kalau ICBP arahnya ke situ. Cuman kenapa jadi negatif? Dan sebelum berita keluar, sebelum harga sahamnya dihajar, nggak ada yang bilang efeknya negatif akuisisi. Padahal ini berita lama. Itu baru jam 10.18 CNBC ngeluarin lagi berita. Caplok Pinehill 45 triliun, saham duo Indofood terjun bebas. Baru setelahnya terjun bebas. Bahkan ini salah satu bukti kenapa saya yakin baik komentator saham, akademisi, analis, sebelum dibanting, nggak ada yang tahu ini jelek. Ini saya ambil ini rekomendasi para pakar akademisi, analis sekuritas, para komentator saham dari berbagai sekuritas. Ada yang sekuritas asing, CIMB, Maybank, ada JP Morgan, ada Credit Suisse, ada Cipta Dana dan lain-lain. Ini sampai tanggal 14 Mei pun yang dirilis terakhir, hampir semua memberikan rekomendasi buy, hampir semua memberikan rekomendasi target harganya di 11.000 ke atas. Padahal berita akuisisi ICBP udah keluar sejak bulan Februari. Sejak semua rilis ini udah dibilang. Bahkan sampai hari terakhir pun nggak ada seorang pun analis, akademisi, atau para fundamentalis yang menganggap akuisisi ini jelek. Kembali lagi, karena ya ngapain juga dia bilang anggap jelek, kan logikanya bagus. Cuma kenapa tiba-tiba orang berbondong-bondong bilang jelek? Simply karena harganya dibanting. Karena harganya dibanting, mereka harus mikirkan kenapa nih dibanting. Karena memang kalau investor retail atau saya ditanya, kenapa dibanting? Kita sebagai investor bisa bilang ya bandarnya mau ngebanting, kita ngomong enak. Karena ya nggak ada yang ngegaji kita buat jadi komentator saham kan. Kalau komentator saham ditanya kenapa dibanting, kita bilang, di bandarnya ngebanting panjang. Nanti dianggap mengedukasi investor retail dengan cara yang salah ngomong bandar-bandaran, nakut-nakutin retail. Jadi mau nggak mau dia harus ngarang. Atau dia nggak bisa bilang nggak tahu, nanti dipecat. Kasian. Zaman gini harus dipecat karena dibilang kenapa ICBP turun, dibilang nggak tahu gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka harus cari alasan sebagai komentator saham. Makanya dicarilah alasan lantaran akuisisinya pakai utang. Walaupun ya lucu, akuisisi mana yang pakai daun gitu kan. Ujungnya ya pakai uang dan uangnya hampir selalu utang. Tapi ya mau nggak mau dibuat. Beritanya dihubung-hubungkanlah oleh para komentator saham.
Bahkan kalau ngomong akuisisi karena utang pun tanggal 11 Mei 2020, hampir 2 minggu sebelumnya, udah keluar beritanya. ICBP dikabarkan cari pinjaman jumbo untuk akuisisi Pinehill Company. Setelah jatuh dibilang karena pakai utang. Di sini nggak ada yang bilang ICBP bakal jatuh karena akuisisi pakai utang gitu. Pas keluar berita ini nggak ada. Karena ya komentator saham nggak akan ditugaskan, nggak boleh teriak gol sebelum ada gol. Jadi dia tunggu dulu Bandar ngapain, baru tugas dia adalah mencari, menebak-nebak kira-kira alasan Bandar ngapain. Kenapa nih ICBP dibanting? Oh mungkin karena akuisisi. Nggak mungkin kan ngomong, mungkin karena labanya tinggi kali jadi ICBP dibanting, nanti dia nggak bodoh dianya. Kayak gitu. Cuman terlepas dari itu, sebenarnya ada kalau dilihat secara bandarmologi, secara mendetail yang menyebabkan harga turun, kembali lagi harga turun bukan karena berita, harga turun karena ada yang ngebanting. Ada kita bisa melihat ada permainan orang besar lah di balik kejatuhan ICBP ini. Pertanyaan pertama mungkin yang kita hubungkan dengan Bandar atau ini adalah apakah ini artinya Bandar nggak suka dengan langkah akuisisi Pinehill? Itu kan yang dibilang ICBP jatuh karena pelaku pasar merespon negatif terhadap akuisisi Pinehill. Pelaku pasar yang mana nih? Kan pelaku pasar itu ketika jatuh ada yang beli, ada yang jual. Jadi siapa nih yang ini? Yang tentunya yang dimaksud market merespon negatif, pelaku pasar itu sedang ngomongin Bandar sebenarnya. Karena Bandar merespon negatif. Jadi sedang dikatakan Bandarnya nggak suka ICBP akuisisi Pinehill, makanya sahamnya dibuang. Oke, masuk akal. Kalau dibilang Bandarnya nggak suka. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir lebih logis, lebih kritis, kalau Bandar nggak suka ICBP mau akuisisi Pinehill, kenapa nggak jual dari jauh-jauh hari? Kenapa harus ditunggu tanggal 26 Juni? Which is berita akuisisi Pinehill itu udah kalau mau akuisisi Pinehill udah terjadi sejak bulan Mei. Udah keluar sejak bulan Februari. Nggak kelihatan ada kejatuhan tiba-tiba, nggak kelihatan ada distribusi signifikan di saham Indofood. Sampai beberapa hari sebelum akuisisi pun ini sampai tanggal 9, saya lupa ini tanggal berapa, 1 atau 2 hari sebelum penurunan ICBP pun nggak kelihatan ada reaksi besar. Kenapa harus nunggu keluar dulu berita, baru Bandarnya jualan? Bandar kan gampang dapat informasi akuisisi gini. Banyak orang dalam yang bisa jadi informannya Bandar. Kayak gitu. Kenapa nggak jualan dari jauh-jauh hari? Itu pertama. Masa dia baca berita dulu, wah di CNBC terus dibanting kayak gitu. Padahal dibanting duluan, baru keluar berita di CNBC. Jadi kalau memang nggak suka, kenapa nggak jualan dari awal? Salah satu contoh beberapa tahun lalu sebelum Aisyah digerebek pun asingnya udah cut loss duluan. Digerebek polisi loh, sebelum digerebek asingnya udah cut loss duluan. Jadi umumnya mereka bertindak sebelum ada berita, jauh sebelum ada berita. Itu pertama. Kedua yang cukup aneh, kalau memang Bandar atau asing nggak suka, kenapa jualnya harus dibanting secara kasar? Itu juga aneh. Kalau Bandar memang nggak suka, kenapa jualnya harus kayak gini nih? Harus 2 menit dibanting sampai auto reject bawah. Itu kan nakut-nakutin orang. Itu yang buat analis langsung, komentator saham langsung bilang ini akuisisinya kemahalan, akuisisi karena utang, segala macam, langsung setengah mati cari berita negatif untuk menjelaskan kenapa Bandar ngebanting. Kenapa harus dibanting pertanyaannya? Kenapa nggak dikerek? Kalau memang mereka nggak suka, karena kembali lagi, sebelumnya nggak ada yang tahu akuisisi ini bagus atau jelek buat perusahaan. Mayoritas menganggap bagus lah. Perusahaan sebagus itu akuisisi untuk melebarkan marketnya semua bilang bagus. Kayak gitu kan. Harusnya kenapa nggak dikerek? Kalau dikerek, analis langsung ngomong. Dikerek 3-4% aja sehari, analis langsung ngomong. Ini adalah respon positif pelaku pasar terhadap laba ICBP yang luar biasa besar dan terhadap akuisisi perusahaan yang sudah resmi mengakuisisi Pinehill. Nggak akan ada yang merespon karena kemahalan lah, karena pakai utang, nggak ada kalau harganya naik. Dikira bodoh dia kan. Kayak gitu. Jadi dia bisa naikin dulu. Ketika retail semangat pengen beli, baru dia jualan pelan-pelan. Akan lebih banyak saham yang dijual.
Kalau tujuannya itu, kenapa harus banting sampai auto reject bawah? Itu juga keanehan. Yang kalau dipikir secara kritis, ya juga kan. Gitu. Bandar bukan orang bodoh, saya aja kepikir. Kalau memang dia nggak suka, dia akan jual jauh-jauh hari sebelum berita itu dirilis resmi. Karena saya yakin sebelum dirilis resmi, mayoritas orang di Indofood udah tahu nih bakal jadi. Udah tahu, baru dilaporkan ke publik tanggal 26. Sebelumnya saya yakin udah banyak yang tahu. Kayak gitu. Terus kalau nggak suka, kalau memang dia baru tahu, kenapa harus banting kasar? Kenapa nggak dikerek dulu gitu? Udah itu pelan-pelan jual. Kenapa harus nakut-nakutin? Kenapa harus sampai auto reject bawah? Itu juga menarik. Dan kita tahu kenapa ICBP jatuh? Sederhana. Karena KZ, broker KZ, tiba-tiba hajar jualan 73,6 M. Satu broker KZ itu 73,6 M langsung habisin semua bid ICBP. Makanya langsung habis bidnya, langsung auto reject bawah di hari pertama. Kalau KZ ini nggak melakukan itu, harusnya KRB. Dia bisa jual mungkin 10.000 lot dulu, 15.000 lot, dia bisa jual lebih mahal. Kayak gitu. Terus yang menarik lagi, kalau kita perhatikan, hal menarik misterius lainnya adalah dalam 2 hari berturut-turut, ketika auto reject bawah, bandar kayak nantangin retail. Ini hari pertama, dia pasang antrian 934.000 lot, 934.682.000 lot di harga auto reject bawah. Dia kayak nantangin. 900 ini tuh kurang lebih sekitar hampir 900 M. Saham ICBP dipasang jual 900 M di harga ARB. Jadi ini juga menarik. Kenapa? Ini kan saham beneran sebenarnya kan. Kalau bandar mau ngebanting, ini saham beneran. Maksudnya saham beneran, beda sama saham-saham yang krisis bandar lalu, orang jutaan lot nggak ada yang mau beli. ICBP kan saham beneran. Bahkan kalau bisa dikatakan, ICBP ini saham yang kalau krisis ini berlangsung lama, ICBP mungkin saham yang terbaik karena dia jualan Indomie dan harusnya akan bertahan terlepas dari krisis COVID kayak gimana. Perbankan mungkin goyang, properti entah gimana nasibnya, otomotif entah gimana, orang tetap makan Indomie. Kalau ngomong fundamental, ini perusahaan yang sangat safe. Dan dia nantangin. Artinya apa? Bisa aja kan ada retail yang melihat ini sebagai kesempatan. Nggak usah retail deh, mungkin ada reksadana yang nggak termasuk di bandarnya, ngeliat ini sebagai kesempatan. Ada reksadana, apalagi reksadana kan nggak boleh cut loss. Dia harus tetap pegang cash, bisa aja dia switching. Dia switching jualan BRI, misalnya jualan apa, perbankan, untuk mengurangi resiko dia beli itu saham defensif ICBP yang lagi murah dijual ARB. Bisa aja kan? Tapi segitu beraninya bandarnya pasang antrian sampai hampir 1 triliun. Ya sekitar 1 triliun ya, hampir 900 sampai 1 triliun di harga auto reject bawah. Kayak dia, lu beli silahkan gue jual. Nantangin semua orang yang bukan bandar, dia tantang, silahkan beli. Menariknya lagi, yang jualan KZ di sini, yang ngebanting, yang bertanggung jawab terhadap kejatuhan harga ICBP, itu KZ lokal. Jadi kalau Anda lihat KZ di sini nanti dibahas, ini KZ lokal. Memang broker asing, tapi ternyata investor lokal. Investor lokal, dan kalau Anda pada saat itu Anda pecah antrian di sini pun, yang masang antrian jual banyaknya orang lokal. Pertanyaannya kenapa asing nggak hajar kanan? Kenapa nggak makan mumpung diobral sama entah siapa orang lokal? Itu juga kan kita pikirin dulu. Besoknya pun kayak gitu. Ketika auto reject lagi di 8.325, pasang antrian 849.000 lot. Ini sekitar 700 miliaran pasang antrian. Nggak ada yang nggak berani disentuh. Dia nggak takut sama sekali orang beli murah. Itu hal lain. Jadi ini misteri lain. Kenapa nggak ada big player lain? Kenapa ini nggak ada yang makan?
Karena ini memang ada permainan antara pemain besar. Nggak tahu tujuannya apa, cuma ada permainan. Jadi dia nggak takut pasang antrian jual banyak-banyak. Ini saham semua loh. Ini nggak bisa antrian palsu. Kalau ini orang mau pasang antrian jual harus punya sahamnya. Hal menarik lainnya juga dia bilang, yang dibahas adalah hari pertama dibanting oleh KZ lokal. Dan partisipasi asing tiba-tiba berkurang. Seperti dibilang tadi, harga hari pertama ARB karena KZ ngabisin semua antrian di bid sampai laku 73 miliar, 73 miliar 82 ribu lot itu yang buat ARB. Ini orang lokal. Kayak gitu. Dan menariknya, tiba-tiba saham ini masuk dalam kategori saham yang dibandari asing. Masuk kategori yang saham dibandari asing, tapi menariknya pada kejatuhan tanggal 26 itu, jadi partisipasi asing bagi yang sudah follow sering video kami tentunya tahu artinya partisipasi asing. Sederhananya itu adalah jumlah tradingnya asing di saham ini sehari-hari. Partisipasi asing 100 hari terakhir di ICBP sampai detik ini itu 43%. Berarti sehari-hari asing bertanggung jawab dari 43% transaksi mereka. Itu sehari-hari. Pada saat dibanting hari pertama tersebut, partisipasi asing cuma 9% tanggal 26. Anda bisa lihat di sini cuma 9%. Jadi itu sangat-sangat aneh. Jadi lokal ngebanting, asingnya kelihatan beli walaupun hanya sedikit. Jadi asingnya terlihat beli 15 miliar, itu juga aneh. Dia beli di harga atas tapi dia nggak makan yang di sini. Nggak makan antrian tebal di sini. Nggak pasang antrian tebal di sini. Seperti itu. Jadi itu juga keanehan lainnya dari ICBP. Jadi partisipasi asing tiba-tiba diem, dipasrahin aja. Nggak ngelawan, nggak apa, dan lokal dengan beraninya pasang antrian setebal ini. Itu hari pertama. Hari kedua tambah aneh lagi. Yang banting hari kedua itu PD. Pagi-pagi kami buat broadcast di Telegram kami, tentunya yang YouTube kan seminggu sekali buatnya analisa marketnya kami post di Telegram, silakan follow. Kami cuman bilang mengerikan, ini bagi Anda yang sudah mengerti analisa bandarmologi tahu ini mengerikan banget. PD pagi-pagi jualan 84 ribu lot, PD jualan sendiri. Kami mengatakan ini dalam 2 hari, seperti contoh di atas hari ini ada satu broker yang menjual cuma ada satu broker yang jual ICBP yaitu PD. Sementara broker yang beli ada 69 broker. Nah, jadi yang beli 69 broker, yang jualan PD sendiri. Dia hajar semua pagi-pagi, abisin semua bid sama PD. Ini mirip dengan yang dia lakukan oleh KZ sebelumnya. Itu juga mengerikan. Sampai sorenya PD akhirnya jualan 90 ribu lot, KZ lagi jualan 31 ribu lot. Tapi menariknya KZ ini KZ asing, semakin aneh. Sebelumnya KZ lokal itu aneh, ada orang pakai KZ di lokal. Besoknya KZ tapi asing, pas brokernya sama, KZ asing. Kayak gitu. PD tiba-tiba banting, terus KZ jualan lagi. Jadi ini jadi hari pertama dibanting oleh KZ. Hari kedua dibanting PD awalnya, terus KZ jualan juga, tapi itu KZ asing. Jadi beda akun mungkin, tapi satu tujuan. Hari ketiga nggak kalah ajaibnya. Hari ketiga itu transaksinya baru 40 menit, transaksi ICBP, transaksinya udah 1 triliun. Digoreng-goreng luar biasa ICBP. Secara volume kayak gini. Jadi volume hari itu bisa dibilang hampir 4-5 kali rata-rata volume normal. Kita lihat ini volume transaksinya bahkan baru 40 menit aja, dari jam 9, ini broadcast 9.50 udah 1 triliun. Besoknya digoreng-goreng harga ICBP. Digoreng-goreng harga ICBP, dan di situ menariknya pas digoreng-goreng itu asing jualan banyak banget. Sebelumnya kayak beli dikit, kayak nampungin dikit gitu.
besoknya beli lagi dikit, mungkin simply cuma nebelin antrian doang, dihajar sama KZ lokal, dihajar sama PD lokal. Tapi besoknya dia jualan banyak banget. Ini kami di broadcast kami bahas jangan terlalu mempedulikan pembelian asing ini sebelumnya, karena kemarin kami mengatakan jangan terlalu mempedulikan asing karena pembelian tersebut nggak signifikan, yang saya bilang partisipasinya rendah banget. Hari ini investor asing jualan gila-gilaan. Perbandingan di sini dilihat perbandingan inflow hari Selasa dengan outflow hari Kamis itu jauh Kamis itu jauh banget. Investor asing gila-gilaan jualan. Jadi ini saya bilang ini pergerakan misterius orang-orang besar. Pada saat itu Koma bilang ini ada pergerakan misterius orang besar. Jadi kayak gantian gitu. Pertama KZ lokal. Kedua PD ya banting, dan tanpa takut orang beli di harga murah. Pasang antrian tebal-tebal. Pertama KZ lokal. Kedua KZ asing dan PD lokal yang ngabisin bid. Terus udah itu digoreng-goreng hari Kamis dan Jumat, dan asing jualan besar-besaran. Bahkan kalau kita lihat di broadcast selanjutnya yang jualan KZ lagi, yang jualan KZ asing, RX, PD, MS. Yang guyur itu juga. Ini tanggal 28. Yang guyur-guyur itu juga harga sahamnya dibuat atraktif untuk memicu minat beli investor retail. Tapi secara bandarmologi waktu itu kami bilang broker-broker yang jualan hari ini masih sama dengan broker-broker yang membanting harga ICBP 2 hari terakhir. Sementara broker-broker retail lebih semangat membeli karena sahamnya mulai rebound. Sementara untuk Indofood kami nggak komen dulu. Jadi kita lihat tiba-tiba KZ jualan lagi, harga dibuat volatile, dan tiba-tiba asing yang awalnya kayak nampung sedikit tiba-tiba jualan banyak. Kayak gitu. Jadi menarik. Jadi di sini apa yang kita pelajari di sini adalah pertama, kalau kita lihat ada hal lain yang misalnya ini. Kalau kita lihat kepemilikan retail, kepemilikan ICBP saat ini itu per bulan Mei, akhir bulan Mei 45%-nya dimiliki lokal, berarti 55%-nya dimiliki asing. Jadi 45-55 nih. Jadi memang kalau di saham kayak gini, kalau mau ngebandarin itu seringkali butuh kerjasama antara asing dan lokal. Karena beda, bagi yang nonton video BRI tahu, BRI itu 78 asing, berarti 21-nya lokal, 21-nya lokal kan. Which is itu nggak penting, 21-nya nggak ini. Kalau 45-55 terlihat butuh kerjasama antar pemain besar untuk keluar dari saham ini atau untuk ngerek saham ini. Jangan sampai yang 55 beli, yang 45 jual. Kayak gitu. Itu pertama. Jadi di sini kita lihat ada kerjasama. Hari pertama KZ jualan, KZ lokal, asingnya diem. Asing beli sedikit, nggak ngefek gitu. Hari ini KZ juga broker yang sama, berarti kenalan juga kan di broker yang sama, KZ asing yang jual, PD lokal yang hajar sampai ARB. Dipasang antrian 800 miliar, 700 miliar, di over nggak ada yang nyentuh. Si asingnya nggak nyentuh. Besoknya harga dibuat volatile, asingnya yang jualan gila-gilaan. Asing yang jualan gila-gilaan, bahkan ini penjualan hari Kamis lalu 341 miliar. Itu penjualan terbesar ICBP, penjualan asing terbesar ICBP sejak dia IPO. Yang Anda bisa bandingkan, ini penjualannya sebelumnya nggak pernah jualan segitu ICBP. Jadi highlightnya juga dia bilang 2 tahun terakhir, tapi ini terbesar sejak dia IPO. Besoknya asing jualan lagi. Jadi kayak gantian gitu kan. Mereka gantian, pertama bandar lokal, bandar asing, dan kalau dilihat mereka sama sekali nggak takut orang lain beli. Dia pasang over tebal-tebal, dia nggak takut orang beli. Karena memang mereka sadar sekutunya udah besar. Gantian. Nggak bisa sekali dua ngehajar, nanti terlalu mengerikan, malah lebih cepat ARB. Jadi gantian, pertama bandar lokal, bandar asing,
bandar lokal dan asing, terus bandar asing jualan, semuanya jualan ICBP. Pertanyaannya yang beli siapa? Yang beli siapa? Kalau kita lihat, Anda lihat dari sini, kita lihat dari pertama dibanting. Kita lihat broker-broker retail, CC, Mandiri, YP, NI, KK. Itu broker retail jadi pembeli ketika jatuh. Nah, hari kedua, kita lihat PD yang hajar, PD ini pasti bandar, nggak mungkin tiba-tiba pagi seluruh investor retail di PD cut loss sebanyak 76 miliar, itu nggak mungkin. Yang belinya retail lagi, YP beli, CC beli, NI beli, KK beli, jadi dibeli lagi sama retail. Terus pas digoreng-goreng, 2 hari terakhir korbannya ya retail lagi. Kalau 2 hari terakhir 2829 CC beli, YP beli, KK beli, NI beli. Ini yang jualannya. KZ, CS dan lain-lain. Ini udah 2 hari terakhir di sini. Ketika giliran bandar asing yang jualan. Bahkan kalau kita lihat data KSEI-nya, ICBP MD, tadi kita lihat ini. Jadi yang orange ini ada perubahan kepemilikan dari April ke Mei. Asing kepemilikan lokal, domestik lokal total, tanggal 30 April, ini data sebulan sekali, tanggal 30 April itu 45,01% kepemilikan lokal total. Kepemilikan lokal total di akhir Mei kemarin, pas penutupan harga, 45,1%. Jadi nambahnya dikit banget lokal secara keseluruhan. Cuman 0,9% kepemilikan lokal. Jadi asing sama lokal masih kurang lebih sama. Tapi lokal itu kan ada banyak kan. Lokal itu ada banyak, ada retail dan ada ininya. Kalau kita lihat kepemilikan retail, tanggal 30 April 1,57. Tanggal ini 2,8, 1,57, 2,8. Jadi naik sekitar 80% di bulan Mei. Naik hampir 80% penambahan jumlah investor kepemilikan investor lokal individual alias retail di bulan Mei. Padahal kepemilikan lokalnya nggak nambah, bisa dibilang flat. Artinya apa? Bandar lokal jualan yang nampung retail lokal, bandar asing jualan yang nampung retail lokal. Jadi yang nambah cuman ini. Cuman kepemilikan retail overall nggak berubah. Yang nampung korbannya retail lagi. Seperti itu. Jadi apakah ini penyebabnya? Seperti saya bilang, saya nggak yakin ini disebabkan oleh akuisisi karena seperti dibilang, secara logika aneh dan saya juga sangat percaya manajemen Indofood, tentunya manajemen ICBP tentunya profesional terhadap ini, profesional terhadap akuisisinya, langkahnya pasti buat kebaikan perusahaan. Saya optimis buat kebaikan perusahaan di masa depan, saya yakin. Cuma yang pasti yang kita tahu, yang real adalah aksi banting membanting harga itu sedang terjadi saat aksi keluarnya para big player sedang terjadi saat ini, dan retail kembali lagi, investor retail, broker-broker retail, kita yang nampungin, which is berita buruk tentunya. Jadi kalau saran saya bagi yang mau tertarik beli, saran saya tunggu dulu, kita belajar dari BRI, kita nggak usah ngedukunin kasus BRI, kita nggak usah ngedukunin, nggak usah nganggap nanti bandar-bandar mulai besok berhenti jualan, nggak usah lah mikir kayak gitu, karena itu keputusan bandar. Cuma kalau kita lihat kondisinya masih sama, broker-broker yang tadi masih terus jualan, mau harga naik, mau harga turun, dan retail-retail masih terus ngumpulin, sebaiknya stay away dulu di saham ini. Dan salah satu pembelajaran lain yang bisa mungkin saya share, memang saya tahu sebagai investor, sebagai retail, apalagi yang masih newbie, pengen banget beli di harga terendah. Pengen banget beli di harga pas lagi chaos-chaosnya, pas lagi hancur-hancurnya. Kenapa? Karena kita sering dikomporin mereka-mereka yang kalau beli di harga bawah ngerasa sukses banget. Jangan lupa dia cuma ngomporin kalau sukses. Kalau cut loss dia nggak bilang.
itu bukan cara aman buat trading, apalagi bagi newbie. Itu bukan cara paling recommended beli ketika chaos. Cari keuntungan ketika para big player lagi gila-gilaan jual. Pada akhirnya kalau bandar masuk lagi akan ada yang beli titik terendah. Cuman pertanyaannya kapan bandarnya masuk lagi kan? Itu pertanyaannya. Jadi kita nggak usah terlalu berspekulasi, tunggu mulai ada berhenti aksi jual para big player yang udah di highlight tadi, permainannya ganti-gantian bantingnya tunggu mulai berhenti, tunggu retailnya mulai panik, mulai cut loss, baru Anda memikirkan untuk masuk di saham ini. Kapan itu kembali lagi, mendingan kita nggak usah jadi dukun untuk memprediksi. Oke? Gitu aja saran saya. Yang semoga bisa membantu memberikan jawaban mungkin yang bagi yang masih bingung atau ini semoga bisa membantu video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bagi yang suka silahkan like dengan video ini, yang nggak suka silahkan unlike atau silahkan kirim komentar kalau Anda punya ide, pemikiran atau pertanyaan di kolom komentar di sini. Di lain kesempatan saya akan jawab. Thank you, sampai jumpa.